Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramadana Aulia Wisdawati dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Nah, melalui video ini saya akan membahas mengenai syirkah dan mudharabah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Pertama ini kita akan membahas mengenai syirkah. Di dalam pembahasan syirkah ini nantinya kita akan membahas yang pertama mengenai apa sih pengertian dari syirkah tersebut. Lalu yang kedua, rukun dan syarat dari syirkah. Yang ketiga, macam-macam syirkah. Yang keempat, cara membagi keuntungan dan kerugian di dalam syirkah. Yang kelima, mengakhiri syirkah. Dan yang keenam, aplikasi syirkah di kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu apa sih pengertian syirkah itu? Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Nah, maksud percampuran di sini ialah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dapat kita bedakan lagi. Nah, lalu di sini ada pengertian syirkah menurut istilah yang disampaikan oleh beberapa fuqaha. Nah, yang pertama menurut Said Syabik, syirkah itu adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua, menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, syirkah berarti ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau dengan cara yang diketahui. Lalu yang ketiga, Syihab Al-Din Al-Qalyubi mengatakan bahwa syirkah ini merupakan penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Lalu yang keempat, menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakri, syirkah merupakan ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui. Lalu yang kelima, menurut Hasbi As-Siddiqi, syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Lalu yang terakhir, menurut Idris Ahmad, syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal. Setelah kita mengetahui definisi-definisi dari syirkah baik menurut istilah maupun ulama, sekiranya kita dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya juga ditanggung secara bersama-sama. Nah, adapun yang dijadikan dasar hukum syirkah oleh para ulama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama satu tidak khianat kepada yang lainnya. Apabila yang satu berkhianat kepada pihak lain, maka keluarlah aku dari itu." Nah, selanjutnya kita membahas mengenai rukun dan syarat dari syirkah tersebut. Nah, untuk rukun syirkah sendiri, hal ini banyak diperselisihkan oleh para ulama, yang mana banyak sekali pendapat ulama mengenai rukun, apa saja rukun dari syirkah ini, apa saja syarat-syarat dari syirkah ini. Namun, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun syirkah itu hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul. Yang mana sebab ijab qabul ini atau sebuah akad yang menentukan adanya syirkah tersebut. Adapun hal-hal lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta yang akan disyirkahkan itu berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli, nah seperti itu. Lalu untuk syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah tersebut, menurut ulama Hanafiyah sendiri hal ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat 2 syarat. Yang pertama, yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Lalu yang kedua, yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan itu harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua pihak. Misalnya, keuntungannya akan dibagi setengah atau sepertiga atau yang lainnya seperti itu. Lalu yang kedua,
sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal atau syirkah harta. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran seperti junai, rial, dan rupiah. Lalu yang kedua, yang dijadikan modal atau harta pokok pada ketika akad syirkah itu dilakukan, yang dijadikan modal atau harta pokoknya itu ada gitu ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Lalu yang ketiga, syirkah muasadah, yang mana sesuatu yang bertalian dengan syarikat muafadah ini diisyaratkan. Yang pertama, modal atau harta pokok dalam syirkah ini harus sama. Lalu yang kedua, bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Yang ketiga, bagi yang dijadikan objek akad diisyaratkan syirkahnya umum, yakni pada semua macam jual beli ataupun perdagangan. Lalu yang keempat, adapun syarat-syarat yang bertalian dengan syirkah inan itu sama dengan syarat-syarat yang bertalian dengan syirkah muasadah. Nah, bagaimana sih pandangan ulama lainnya mengenai syarat dari syirkah tersebut? Nah, di sini dijelaskan yang pertama, pandangan Malikiyah, yang mana menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad dalam syirkah tersebut ialah yang pertama, merdeka, balik, dan juga pintar. Nah, lalu menurut pandangan Syafi'iyah, syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan, sedangkan syirkah lainnya batal. Nah, lalu di sini juga dijelaskan oleh Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri, yang mana beliau menjelaskan bahwa rukun syirkah adalah dua orang atau dua pihak yang berserikat di dalam syirkah tersebut. Lalu sigat ini merupakan pernyataan seseorang untuk menyerahkan hartanya dan juga tentunya objek akad syirkah tersebut, baik harta maupun kerjanya. Nah, untuk syarat-syarat syirkah sendiri ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh Idris Ahmad, yang mana beliau mengatakan yang pertama, syarat dari syirkah tersebut mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan atau mengelola harta tersebut. Lalu yang kedua, anggota dari serikat tersebut harus memiliki rasa saling mempercayai, sebab masing-masing dari mereka adalah wakil kepada yang lainnya. Nah, yang ketiga, dalam mencampurkan harta tersebut sehingga tidak dapat kita bedakan lagi hak masing-masing seperti definisi dari syirkah tersebut, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian macam-macam syirkah. Nah, ada banyak sekali pandangan ulama terkait pembagian dari syirkah ini. Namun, menurut pandangan Hanafiyah, secara garis besar, syirkah tersebut dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada syirkah milk, yang mana syirkah milk ini juga terdiri dari dua bagian. Ada syirkah milk al-jabari dan juga syirkah milk ikhtiar. Lalu ada syirkah akad, yang mana syirkah ini juga dibagi atas tiga bagian besar. Ada syirkah akad al-mal, ada syirkah akad al-abadan, dan juga syirkah akad. Kita masuk ke pembahasan dari macam-macam syirkah yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, yang pertama itu syirkah milk atau amlah, yang mana syirkah ini ibarat dua orang atau lebih terhadap kepemilikan suatu benda kepada yang lain tanpa adanya akad syirkah. Jadi di dalam syirkah milk ini kepemilikan tersebut bukan disebabkan oleh adanya akad, tetapi perkongsian kepemilikan ini tercipta karena adanya warisan, wasiat, membeli bersama, diberi bersama, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Nah, di dalam syirkah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syirkah ikhtiariyah, yang mana syirkah ini syirkah yang terjadi oleh perbuatan dua orang yang bekerja sama, seperti manakala keduanya membeli, diberi, atau diwasiati lalu keduanya menerima, sehingga sesuatu tersebut menjadi hak milik bersama bagi keduanya. Nah, lalu yang kedua ada syirkah ijbariyah, yang mana syirkah ini syirkah yang terjadi bukan oleh perbuatan dua pihak atau lebih sebagaimana syirkah ikhtiariyah di samping, tetapi mereka memilikinya secara otomatis, terpaksa, dan tidak bisa. Ada syirkah akad, yang mana syirkah akad ini ialah
ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan. Nah, dalam syirkah akad ini terbagi menjadi 3. Ada syirkah almal, ada syirkah abdan, dan juga ada syirkah wujuh. Nah, syirkah almal adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta tersebut. Nah, bagi setiap yang berserikat nantinya akan memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan yang didapatkan. Nah, yang kedua ada syirkah abdan, yang mana syirkah ini adalah syirkah antara dua orang pihak atau lebih yang hanya memberikan kontribusi kerja tanpa adanya modal. Lalu ada syirkah wujuh. Nah, syirkah wujuh adalah dua orang yang berserikat atau pihak yang tidak ada hartanya di dalam serikat tersebut tetapi sama-sama berusaha. Jadi mereka memberikan kontribusi dengan pihak yang memberikan kontribusi berupa modal. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membagi keuntungan dan kerugian dalam syirkah. Jadi, cara membagi keuntungan dan kerugiannya itu tergantung seberapa besar atau seberapa kecilnya modal yang kita tanamkan. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa teman-teman lihat pada contoh di tabel berikut. Nah, lalu bagaimana sih cara mengakhiri syirkah atau serikat tersebut? Nah, syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan. Sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Nah, hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. Jadi jikalau salah satu pihak membatalkannya, maka akan berakhir syirkah tersebut. Lalu yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila maupun karena alasan lainnya. Bisa saja karena kecelakaan yang menyebabkan seseorang tersebut tidak bisa atau tidak mampu untuk mengelola harta tersebut. Lalu yang ketiga, jikalau salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, maka yang hanya batal itu hanya orang yang meninggal itu saja. Jadi syirkah akan terus berjalan pada anggota-anggota lainnya yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal tersebut menghendaki untuk turut serta dalam syirkah tersebut, maka dapat dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. Lalu yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Lalu yang kelima, jika salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah tersebut. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Tetapi kalau untuk mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak dapat membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Lalu yang keenam, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Nah, bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisahkan lagi, yang menanggung risiko itu hanyalah pemilik modalnya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, itu menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada. Nah, jadi keenam tersebut adalah hal-hal yang menyebabkan syirkah itu berakhir. Nah, lalu bagaimana sih aplikasi syirkah tersebut di kehidupan kita sehari-hari? Nah, yang pertama itu ada contoh dari syirkah inan, yang mana pada syirkah inan ini terdapat 2 orang, yaitu ada Farah dan juga Milus, yang mana mereka ingin membuka warung kopi dan mereka sepakat untuk menjalankan bisnisnya dengan memberikan kontribusi sebesar 50 juta. Nah, keduanya sama-sama bekerja di dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah jenis ini, modal tersebut disyaratkan dalam berupa uang. Sementara barang seperti sepeda motor atau mobil yang menjadi fasilitas itu tidak boleh dijadikan modal kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Nah, mitra usaha sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan dan porsi modal masing-masing. Jika masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing akan menanggung kerugian sebesar 50% pula. Begitu juga dengan keuntungan yang nantinya mereka dapatkan. Nah, untuk contoh yang kedua, ini ada contoh dari syirkah abdan, yang mana dalam syirkah abdan ini, Farah dan Milus juga sama-sama mengelola besi tua dan bersepakat mencari besi tua bersama. Nah, mereka juga bersepakat apabila memperoleh besi tua akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan keuntungan yang diperoleh
dibagi berdasarkan kesepakatan, yang mana porsinya boleh sama ataupun tidak sama di antara mitra usaha tersebut. Nah, seperti Farak mendapatkan sebesar 65% dan Milus mendapatkan sebesar 35%. Nah, di dalam syirkah ini boleh berbeda profesi, boleh saja syirkah Abdan terdiri atas beberapa pengelola besi tua dan juga pengelola warung kopi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua mengenai mudharabah atau qirad. Nah, pada pembahasan mudharabah ini yang pertama kita akan membahas pengertian, yang kedua kita akan membahas mengenai dasar hukum, yang ketiga rukun dan syarat mudharabah, yang keempat kedudukan mudharabah, yang kelima biaya pengelolaan mudharabah, yang keenam tindakan setelah matinya pemilik modal, yang ketujuh pembatalan mudharabah, dan yang terakhir aplikasi dari mudharabah. Nah, kita masuk ke pengertian mudharabah. Mudharabah berasal dari kata al-darb yang berarti berpergian atau berjalan. Nah, perjalanan tersebut dinamakan dora fil safar. Nah, mudharabah dan qirad ialah dua istilah untuk maksud yang sama. Nah, berdasarkan pendapat bahasa, mudharabah atau qirad diambil dari kata al-qirad yang berarti potongan, sebab yang mempunyai harta memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada penguasa agar mengusaha bakal harta tersebut, dan pengusaha bakal memberikan potongan dan laba yang diperoleh dari usaha yang mereka. Nah, menurut istilah mudharabah atau qirad dikemukakan oleh beberapa para ulama sebagai berikut. Yang pertama, menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak yang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengolah harta tersebut. Maka mudharabah ialah akad syirkah dalam laba satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa. Yang ketiga, menurut Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwakilan di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan berupa emas maupun perak. Lalu yang keempat, Imam Hanabilah berpendapat bahwa mudharabah ialah ibarat pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui. Nah, yang kelima, menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang ditentukan oleh seseorang, akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan. Dan ada beberapa lainnya pendapat para ulama mengenai mudharabah tersebut. Nah, masuk ke bagian selanjutnya adalah dasar hukum mudharabah. Nah, melakukan mudharabah atau qirad ini adalah sesuatu yang diperbolehkan atau mubah, yang mana dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya ada 3 perkara yang mengandung berkah, ialah jual belian yang ditangguhkan, mengerjakan qirad atau memberi modal kepada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjualbelikan. Nah, qirad atau mudharabah ini menurut Ibnu Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tahu dan mengakuinya bahkan sebelum diangkat menjadi rasul. Nabi Muhammad SAW telah melakukan qirad, yaitu Nabi Muhammad pernah mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah radhiyallahu anha yang kemudian menjadi istri mudharabah. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun mudharabah itu ada 6. Yang pertama, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja, yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Yang ketiga, akad dari mudharabah itu sendiri yang dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. Yang keempat, mal, harta pokok atau modal. Yang kelima, amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan keuntungan. Yang keenam adalah syarat mudharabah. Nah, syarat-syarat mudharabah itu berkaitan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri, yang mana syarat-syarat sah mudharabah itu sebagai berikut. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu harus berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan atau emas hiasan dan barang dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut dapat dikatakan batal. Nah, lalu yang kedua, orang yang melakukan akad itu diisyaratkan mampu melakukan tasarruf.
maka dibatalkan akad-akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, atau orang-orang yang berada di bawah kemampuan. Lalu yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan yang didapatkan dari perdagangan tersebut, yang nantinya akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Lalu yang keempat, keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, seperempat, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, melafazkan hijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang dan jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola tersebut. Lalu yang keenam, yang terakhir, mudharabah itu bersifat mutlak. Artinya, pemilik modal itu tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah itu sendiri, yaitu keuntungan. Nah, bila dalam mudharabah ada persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak atau fasid menurut pendapat Asy-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, mudharabah tersebut sah. Bagian selanjutnya adalah kedudukan mudharabah. Nah, hukum mudharabah itu berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan atas keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah itu juga tergantung kepada keadaan. Nah, karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai wikalah alaih atau objek dari wakalah tersebut. Nah, yang kedua, ketika harta ditasarufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat atau titipan. Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, maka baru ia wajib menanggung dari kerusakan tersebut. Lalu yang ketiga, ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Nah, karena bersama-sama dalam keuntungan, maka mudharabah juga sebagai syirkah atau serikat. Nah, yang keempat, jika ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai ijarah atau upah mengupah atau sewa menyewa. Lalu yang kelima, apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah. Nah, kecacatan yang terjadi tersebut menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap rusak. Nah, kita masuk ke bagian biaya pengelolaan mudharabah. Nah, biaya bagi mudharib itu diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan sendiri. Demikian juga bila ia mengadakan perjalanan dalam kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah itu diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik modal tidak akan memperoleh bagian dari keuntungan, karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan. Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah tersebut. Nah, Imam Malik berpendapat bahwa biaya-biaya baru boleh dibebankan kepada modal apabila modalnya cukup besar sehingga masih memungkinkan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah, kiranya dapat kita pahami bahwa biaya pengelolaan mudharabah itu pada dasarnya dibebankan kepada pengelola modal. Namun tidak masalah biaya diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkan atau berlaku menurut kebiasaan. Nah, menurut Imam Malik, menggunakan modal pun boleh apabila modalnya besar sehingga masih memungkinkan memperoleh keuntungan berikut. Nah, lalu bagaimana dengan mudharabah ketika pemilik modalnya meninggal dunia? Nah, jika pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi fasak. Nah, bila mudharabah telah fasak, maka pengelola modal tidak berhak lagi mengelola modal mudharabah tersebut.
Nah, jika pengelola bertindak menggunakan modal tersebut sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin para ahli warisnya, maka perbuatan ini seperti dianggap sebagai gasap. Nah, ia wajib menjamin atau mengembalikan. Kemudian jika modal itu menguntungkan, maka keuntungan yang didapatkan itu harus dibagi dua. Nah, jika mudharabah tersebut telah fasak atau telah batal, sedangkan modal berbentuk barang dagangan, maka pemilik modal dan pengelola modal tersebut harus menjual atau membaginya karena yang demikian itu adalah hak dari berdua. Jika pelaksana atau pengelola modal setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, maka pemilik modal dipaksa menjual karena pengelola mempunyai hak dalam keuntungan dan tidak dapat diperoleh kecuali dengan cara menjualnya gitu. Demikian pendapat dari mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Nah, bagian selanjutnya adalah pembatalan mudharabah. Dan mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat dari mudharabah, yang mana jika salah satu syarat mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia juga melakukan tugas dan berhak menerima upah atas dirinya. Nah, jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian tersebut juga menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola hanya sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu apapun kecuali atas kelalaiannya. Nah, yang kedua, pengelola modal dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan dari akad itu sendiri. Nah, dalam keadaan seperti ini, pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah yang menyebabkan kerugian tersebut. Yang ketiga, apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah ini menjadi batal. Nah, bagian terakhir yaitu mudharabah dan aplikasinya. Sama-sama kita ketahui bahwa destinasi utama bank ialah mendapatkan keuntungan, sehingga dalam kenyataannya bank condong memperoleh keuntungan yang berupa bunga dan dengan jangka yang tidak lama. Bank Islam mestinya dapat memainkan beberapa peran dalam memobilisasi pengembangan dan pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan kemudahan untuk usaha-usaha produk dan investasi yang konstruktif kepada kelompok menengah ke bawah. Dengan adanya sistem mudharabah ini dalam perbankan Islam, ini memberikan keamanan, kesejahteraan pada sistem perbankan, yang mana sistem mudharabah ini hasil yang digunakannya dapat menghindari dari bunga simpanan yang lebih tinggi dari bunga kredit tersebut yang sangat merugikan peminjam. Nah, akad mudharabah dalam bank Islam dapat digunakan untuk destinasi perdagangan jangka pendek dan jenis usaha tertentu, yang mana akad tersebut dapat memberikan wewenang terhadap segala macam yang menyangkut pembelian dan penjualan, yang indikasinya untuk mengejawantahkan destinasi utama dari perniagaan yang didasarkan pada akad tersebut. Nah, syarat-syarat yang urgent yang menyangkut akad mudharabah bagi perbankan Islam ialah yang pertama, bank menerima investasi atau dana dari konsumen atas dasar mudharabah. Yang kedua, bank berhak menanamkan dana yang didepositkan oleh nasabah langsung dalam format investasi dan keperluan overhead cost dari bank tersebut atau menawarkan dana tersebut kepada para pengusaha bank. Yang ketiga, bank boleh menggabungkan keuntungan dari investasi-investasi lain dan sekian banyak keuntungan. Yang keempat, bank sebagai penginvestasi mempunyai hak untuk memberikan syarat-syarat atas penggunaan yang berhubungan dengan jenis dari kegiatan-kegiatan tersebut. Yang kelima, bank tidak boleh meminta garansi dari nasabah. Yang keenam, tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai yang mempunyai dana terbatas hanya sampai modal yang disediakan. Yang ketujuh, nasabah berbagi keuntungan dengan bank sesuai komparasi yang sudah disepakati. Nah, dengan adanya sistem mudharabah ini memberikan hikmah kepada perbankan, itu ialah yang pertama, bank bakal menikmati peningkatan bagi hasil ketika usaha nasabah mendapatkan keuntungan. Yang kedua, bank tidak harus membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, namun disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami negative spread. Yang ketiga, pengembalian pokok pembiayaan itu dicocokkan dengan cash flow atau tabungan usaha nasabah, sehingga nasabah tidak merasa diberatkan. Yang keempat, bank
bakal lebih selektif atau selektif dalam menggali usaha yang benar-benar aman dan menguntungkan antara keduanya, baik bank maupun bagi peminjam. Yang kelima, prinsip bagi hasil bertolak belakang dengan bunga tetap bila mana bank bakal menagih penerimaan pembiayaan nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang didapatkan nasabah meskipun terjadi krisis. Nah, sekian penyampaian dari saya mengenai syirkah dan mudharabah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.